Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Jumpa lagi bersama saya Andika Aprianto di channel Belajar Bahasa Indonesia. Video kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentunya adik-adik pernah mendengar tentang surat lamaran pekerjaan, baik dari orang tua, saudara, kakak, atau teman yang sudah bekerja. Pada materi ini, saya akan membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, serta jenis surat lamaran pekerjaan. Baik, kita akan membahas satu persatu sub materi pada video ini. Baik, tentunya adik-adik pasti penasaran apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu? Yang kalian perlu tahu bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh pribadi seseorang, bentuknya itu resmi, ya, yang dikirimkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi surat lamaran pekerjaan ini yaitu surat lamaran atau surat yang jenisnya itu pribadi namun resmi yang dikirimkan kepada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi jika adik-adik semua telah selesai sekolah kemudian melanjutkan pekerjaan, jadi adik-adik perlu untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Adapun jenis dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri berdasarkan pembuatannya, ya, surat lamaran pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, dan yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Ya, biasa dalam surat lamaran pekerjaan itu ada yang mencantumkan daftar riwayat hidup dan juga ada yang tidak mencantumkan daftar riwayat hidup. Jadi artinya yang digabungkan itu akan terdapat dalam isi surat, contoh nama, kemudian pendidikan dan sebagainya. Jika tidak digabung dengan riwayat hidup, maka tidak dicantumkan nama, namun terlampir di daftar riwayat hidup yang kita lampirkan. Seperti itu. Surat lamaran pekerjaan pada umumnya si penulis surat itu akan mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan yang ia dapatkan. Contoh dari surat kabar, kemudian teman atau keluarga, serta iklan yang ada di TV, serta juga brosur-brosur yang ada disebarkan. Nah, itu merupakan sumber informasi atau sumber pekerjaan yang kita dapatkan. Biasanya si penulis lamaran pekerjaan ini akan mencantumkan sumber, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana contoh sumbernya itu, misalnya dari surat kabar atau poster dan lain sebagainya. Bahkan jika menemukan informasi tersebut dari email, ya, itu bisa kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan, namun bisa juga tidak dicantumkan, seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas adalah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat ini biasanya terdapat di bagian atas kanan, ya, di bagian atas kanan surat. Kemudian perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran ini biasanya ada dalam surat lamaran pekerjaan. Perihalnya apa? Perihalnya ya tentang surat lamaran pekerjaan. Masalah bidang-bidangnya itu sesuaikan dengan pekerjaan yang kita lamar. Kemudian lampiran. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan itu pasti akan melampirkan, ya, contohnya ijazah, kemudian KK, KTP, foto, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah nama dan alamat tujuan surat, ya. Nama dan alamat tujuan surat ini dapat kita cantumkan di bawah perihal dan lampiran, ya. Setelah perihal dan lampiran akan ada nama dan alamat tujuan surat. Jadi surat kita itu akan kita tujukan kepada nama lembaga atau orang tertentu atau alamatnya juga, ya. Jadi nama dan alamatnya yang akan kita cantumkan dalam surat lamaran kerja tersebut.
Baik, selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dibuat dengan setelah nama dan alamat tujuan surat kita, yaitu biasanya dengan hormat. Kemudian dengan hormat ini ditulis dengan huruf awalan kapital, kemudian ada komanya. Itu biasanya ya. Dengan hormat. Kemudian itu adalah salam pembuka. Selanjutnya adalah pembuka surat. Nah, pembuka surat ini tadi si pelamar biasanya mencantumkan sumber informasi yang dia dapatkan. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini bagaimana sih letak tanggal surat, perihal, kemudian nama dan alamat tujuan, salam pembuka. Nah, kemudian pembuka surat. Pembuka surat ini biasanya tadi si pelamar akan mencantumkan informasi. Misalnya berdasarkan iklan yang saya dapat di surat kabar, berdasarkan informasi yang dapat di surat kabar atau berdasarkan informasi dari teman saya. Nah, itu adalah contoh pembuka surat. Selanjutnya adalah isi surat. Dalam isi surat, ini biasanya terdapat identitas, maksud dan tujuan, serta unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Jadi dalam isi surat ini berisikan tujuan kita itu untuk apa melamar di situ, kemudian identitas diri kita. Ya. Kemudian terakhir adalah penutup. Penutup surat adalah bagian akhir ya. Bagian akhir yaitu ucapan terima kasih karena telah diberi kesempatan dan waktunya ya. Baik, selanjutnya adalah bagian penutup surat. Bagian penutup surat adalah bagian penutup ya, dimana kita menyudahi surat kita ya dengan misalnya demikian surat ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Artinya di dalam itu ada ucapan terima kasih atas perhatian atau telah diterimanya surat lamaran pekerjaan kita. Yang terakhir adalah salam penutup, kemudian tanda tangan yang disertai dengan nama di bawahnya. Nah, itulah bagian-bagian surat. Baik, cukup di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Apabila terdapat perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.